Bisa ya? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya Arli dari Departemen Bioinformatik, School of Science, I3L. Dan saya juga di sini selain mewakili I3L, saya mewakili MABI, Masyarakat Bioinformatika dan Masyarakat Komputasi Indonesia, dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Ya. Menarik sekali tadi presentasi Prof. Tadi sebelumnya, ya. Kita mesti banyak belajar dari Prof. Tadi untuk pengolahan jurnal, saya kira. Nah, tapi untuk selanjutnya, saya coba akan lebih spesifik untuk membahas peran peneliti Indonesia, terutama dalam spesifiknya dalam konteks bioinformatics. Jadi ini saya kira informasi di background ini sudah pada banyak yang tahu. Tapi prinsipnya di presentasi kali ini, saya akan bagi untuk bagian awal, saya akan cerita lebih ke general secara bagaimana peran bioinformatika atau biologi molekuler dalam, terutama dalam konteks Indonesia untuk menangani COVID. Dan juga nanti terakhir kita akan coba mengambil sampel dari beberapa penelitian yang sudah kita lakukan sejauh ini gitu. Yang tentu saja masih banyak yang harus disempurnakan. Ya, ini kira-kira kondisi current standingnya COVID-19, tapi kita mungkin sudah 6 juta yang terinfeksi sekarang, udah 400.000 yang meninggal. Nah, tadi Prof. Tadi juga sudah mengingatkan kita, ternyata Ristek juga sudah punya program gitu untuk COVID-19, dan bahkan mereka sudah refocusing anggaran untuk ke COVID-19 dan sudah banyak sekali produk-produk yang disebut, yang dijelaskan tadi. Dan kemudian Ristek juga membuat database ini tentang COVID-19, dan di sini ada rekam jejak peneliti Indonesia terkait apa yang sudah dilakukan terkait COVID-19, publikasi terbaru, termasuk yang disebut oleh Prof. Tadi ya, beberapa produk tadi itu dimasukkan oleh pihak Ristek di basis data ini yang pembagian dari Sinta. Nah, sementara kalau dari kita dari I3L juga sudah kerjasama juga dengan Ristek, BPPT, dan Nusantix untuk mengembangkan RT-PCR kit ini ya. Kit ini sudah mulai, terakhir saya dengar sudah mulai dipakai di Jawa Barat. Ini bukan pekerjaan kolega kami di lab lebih tepatnya ini. Nah, terus selanjutnya sekarang yang juga sedang diinisiasi oleh Ristek adalah pengembangan vaksin modern gitu. Untuk vaksin modern ini, pengetahuan saya yang terlibat adalah ya, Bio Farma dan Eijkman ya. Tapi memang ada beberapa tipe vaksin, ada virus, yang dari virus yang dia nonaktifkan, DNA dan protein. Yang paling dan ini selain dari Ristek dan Eijkman juga kabar terakhir ternyata Kalbe Farma kerjasama juga dengan perusahaan Korea Selatan untuk uji coba vaksin. Bulan ini juga mereka akan lakukan itu. Dan juga sekarang yang lagi dikerjakan oleh Kemenkes adalah terapi plasma konvalesen. Saya lihat tadi ada pertanyaan soal itu. Ini juga lagi dikerjakan oleh Kemenkes. Jadi ini berapa inisiatif dari kita. Nah, kalau kita dari bioinformatik itu namanya juga background kita kan kimia, jadi kita melihat aspek kimia dari bioinformatikanya, karena kita melihat dari interaksi molekul dan sebagainya. Tapi, nah sekarang yang mesti kita camkan ini untuk drug discovery proses itu tidak instan, jadi nggak bisa kita hari ini kita benar yang Prof. tadi bilang prosesnya itu akan lama gitu, jadi nggak bisa kita bikin kita mau bikin obat untuk COVID hari ini dan kemudian besok itu obatnya udah ada. Karena memang kalau kita lihat ada tahap-tahapnya, dari tahap awalnya target selection dan lead discovery, di mana bioinformatik bermain di sini, itu bisa memerlukan setahun. Dan kalau tahap-tahap sampai ke depan ini, apalagi sampai masuk ke klinik di ujung sebelah sini, wah itu banyak faktor yang saya kira teman-teman di ilmu kesehatan seperti kedokteran dan farmasi sudah lebih tahu dari kita lah, itu banyak kendalanya. Jadi memang akan sulit itu secepat itu. Nah, tapi nanti kita akan lihat bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh peneliti gimana untuk mempercepat itu, walaupun bukan berarti membypass pipeline yang ada gitu. Nah, dan kita udah ada breakthrough ini dari lembaga Eijkman karena
udah sekian lama kita menunggu, oke, mana ini sequence SARS-CoV-2 dari pasien Indonesia. Ternyata sudah ada, dan bahkan di sini saya laporkan ada 3 sequence, sekarang sudah ada 9 sequence genomik. Jadi kita udah ada informasi yang cukup lengkap dari Indonesia. Dan saya dengar Universitas Airlangga juga sudah entah dalam proses untuk upload ke GIS-8 ini ya. Dan ini saya mau cerita dikit. Jadi sudah ada beberapa penelitian yang saya deteksi berdasarkan ilmunya Prof. Tadi nyari di Scopus, di Google Scholar dan sebagainya, sudah mempublish penelitian mereka. Salah satunya ini ternyata sudah ada melakukan immunoinformatics studies dari generasi biologi Indonesia. Kemudian saya kenal sama penelitinya juga, ini kolaborator kita. Dan juga ada inisiatif lain, ini saya lihat lebih baik di preprint server, ya, melakukan penelitian tentang bahan alam, ini kimia bahan alam, dan apakah bisa jadi kandidat. Ini saya kira ini dari Samratulangi, ini juga satu lagi, ini juga dari UGM, ada juga yang sudah melakukan, dan ini juga bahan alam juga dari Erlangga. Ini ada beberapa inisiatif, ya. Sebenarnya sudah artikel-artikelnya sudah siap untuk dipublish, tapi biasanya mereka taruh di preprint server tuh menunggu masukan dari peneliti lain, dan biasanya mereka taruh posting di preprint server itu juga siapa tahu peneliti yang lain memberikan masukan gap analysis. Tadi Prof. tadi menyebut gap analysis yang belum mereka temukan gitu, dan baru mereka sempurnakan artikel mereka. Ini beberapa publikasi dari grup kita yang memang masih tahap awal sekali, masih panjang, karena ada beberapa artikel, masih ada satu artikel yang masih prosesnya di review. Ini udah ada yang dipublish di jurnal nasional dan di jurnal internasional. Tapi untuk saya akan cerita lebih dalam untuk apa yang sudah kami publish. Sementara kalau yang kami publish dengan kolaborator kami di Genesia itu nanti biar mereka yang cerita. Nah, ini salah satu strategi cepat ya. Salah satu strategi cepat, tapi dengan tetap mempertahankan apa yang kita tahu di dunia kesehatan, yaitu drug repurposing, atau kita gunakan obat yang sudah ada saja gitu untuk mengatasi COVID-19. Dan ini penelitian ini sangat banyak sekali, dan banyak sekali, dan publikasinya sudah sangat banyak di berbagai jurnal. Ini kemudian penelitian ini kami lakukan sebelum banyak orang heboh tentang drug repurposing. Kita gerak cepat aja, dan kita gunakan review dari penelitian dari China ya. Jadi di China ada dokter, ini 2 orang dokter yang menurut mereka berdasarkan pengalaman mereka di klinik ya, ada list dari obat yang bisa bermanfaat untuk COVID-19 ya. Mereka menulis review di jurnal yang sangat bereputasi itu, jurnal kedokteran yang sangat bereputasi. Dan ya, kita siapkan pipeline-nya. Tapi intinya gap yang ingin kita jawab di sini, gimana kalau misalnya memang benar obat ini berfungsi di tubuh kita, mekanisme kimiawinya seperti apa sih? Itu gap yang ingin kita jawab, karena kan setiap research itu harus ada gap, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, ini pipeline-nya secara garis besar seperti ini, bisa dibaca sendiri. Tapi yang jelas yang kita temukan di sini adalah tidak mengherankan ya, kita akan menggunakan protein dari SARS-CoV-2. Protein dari SARS-CoV-2 itu kita gunakan waktu itu masih hanya ada protein protease. Jadi pada waktu itu satu-satunya protein yang dideposit di database PDB itu hanya protease. Dan nanti kita tentu saja temukan similarity dia banyak dengan SARS-CoV yang lain, apa coronavirus yang tipe lain. Tapi sebelum kita bermain dengan docking, kita cek di KeySARP server. Ini biasanya nih yang umum dilakukan. Yang dilakukan kan, oke, kita udah tahu, kita udah ada basis data obatnya kan, atau lead compound-nya, langsung docking. Nah, kita tunggu dulu, kita cek dulu dengan pas server, ini kira-kira benar nggak sih obat-obat ini punya aktivitas untuk menginhibisi protein itu gitu, protein proteasenya COVID-19 itu kan. Ternyata kita cek
ada karena ada aktivitas inhibisi protease. Jadi sebelum kita langsung ke docking, kita cek dengan kisar annotation dari pas server ini. Ini ada software-nya ini di sini. Kita ya kalau ini udah tahap ini kita udah lakukan docking, kita tahu mana yang delta G-nya paling negatif, dan dari situ kita tahu mana yang sudah kandidat yang terbaik. Nah ini saya akan bypass saja. Jadi ada visualisasi 3 dimensi di mana dia mendocking di sini. Tapi juga yang biasanya kalau kita bicara kedalaman yang diminta sama Office tadi, yang biasanya kurang dalam paling tidak dari manuskrip yang kami review itu adalah interaksi kimianya kurang dielusidasi. Mereka langsung docking, ya udah gitu. Ini interaksi kimianya seperti apa? Nah ini kita ingin gambar seperti ini gitu. Oke, ada ikatan hidrogen misalnya antara ligan ini dengan peptida di sini gitu. Itu yang ingin kita lihat gitu. Jangan berpikir bahwa oke, simulasi molekuler itu hanyalah input, proses, output, udah gitu. Nah, harus ada gap analisisnya itu ya, harus dianalisis ini apa yang ada di sini gitu. Kita tidak melakukan admetox karena itu obat yang sudah ada. Tapi memang ini namanya juga kita mencoba pragmatis di sini, dalam arti kan dengan drug repurposing kita mencari strategi yang cepat tapi tetap harus ya walaupun divalidasi di lab lagi gitu kan. Tapi ini strategi. Tapi memang akhirnya beberapa bulan setelah kami lakukan ini semakin banyak orang yang melakukan drug repurposing dan tapi kalau tidak ada yang melakukan validasi di lab rasanya akan kelihatan going nowhere. Jadi gap analysis yang selanjutnya yang harus dijawab adalah apa yang harus dilakukan di lab gitu. Kalau kita bicara drug repurposing gitu. Nah, sekarang yang satunya lagi adalah penelitian yang kami lakukan yang sudah dipublish di jurnal nasional terakreditasi ini adalah mengenai transcriptomic drug design gitu. Jadi apa transcriptomic drug design ini? Nah, jadi tadi Profis tadi bilang, nah gimana caranya kalau misalnya kita submit manuskrip itu editor menganggap ini novelty-nya tinggi. Ya kalau kita dianggap novelty-nya tinggi, kita lakukan sesuatu yang orang lain mungkin nggak pernah melakukan atau jarang lakukan. Salah satunya adalah transcriptomic drug design. Jadi kita membongkar paradigma lama bahwa protein itu adalah regulator terpenting. Ini paradigma dalam biokimia ya, bahwa ya protein adalah sentral dari semuanya. Jadi kalau berdasarkan skema John Mattick ini saya cepat aja. Jadi ya ini adalah dogma sentral, tapi ternyata dogma sentral sama sekali tidak pernah membahas bahwa ada non-coding RNA atau RNA yang tidak tersandikan, bahwa tidak semua RNA itu disandikan menjadi protein. Jadi statement bahwa 95% genom manusia itu adalah junk itu sebenarnya kurang tepat. Jadi masih mereka disandikan menjadi non-coding RNA dan ini fungsinya macam-macam. Ada yang menjadi regulator gen, regulator di transkripton factor, bahkan untuk di sistem imun kita juga non-coding RNA ini membantu. Nah ini kita menggunakan software RNA-VNA package ini untuk memprediksi struktur RNA. Karena kalau kita ingin bergerak di drug design itu, informasi pertama yang kita perlukan tuh setelah kita dapat sekuensi ya struktur, karena hanya dengan struktur kita bisa dapat fungsinya gitu. Karena kalau tidak ada informasi struktur, ini ada gap gitu. Kalau tidak ada struktur ya kita tidak tahu fungsinya gitu kan. Ya, ini gen yang juga yang kita target ya, sasaran tembak kita. Kenapa gen ini jadi sasaran tembak kita? Karena ini berfungsi untuk replikasi virus kan. Logikanya kalau kita hentikan gen ini, kita silence, makanya nanti kita gunakan silencing RNA, kita silence ya udah, kalau gen ini kita berhentikan, maka virusnya akan berhenti bereplikasi. Nah ini dia, kita memang menggunakan silencing RNA untuk memblok microRNA dari RDRP gene ini. Jadi paradigma yang kami gunakan ini berbeda dengan protein ligand docking. Kalau protein ligand docking itu paradigmanya adalah serangan sudah terjadi, serangan dari virus sudah terjadi, virus sudah intrusi ke dalam tubuh kita sehingga
kita harus menyerang mereka dengan obat, ya itu ligan itu. Tapi ya, paradigma transkriptomic drug design ini berbeda. Kita membumi hanguskan virus itu sebelum virus itu sempat menyerang kita. Kita bumi hanguskan virus itu sebelum virus itu mengekspresikan proteinnya setelah dia membajak host cell, terus dia mengekspresikan proteinnya. Nah, sebelum protein dari virus itu dirakit, kita blok messenger RNA-nya dengan silencing RNA. Ya, kelihatannya ide yang bagus ya, tapi nanti kita lihat ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, terutama di lab. Ini prediksinya, jadi secara garis besar ada prediksi 2 dimensi, ada prediksi 3 dimensi. Ini tools untuk prediksi struktur 2 dimensi. Setelah dapat struktur 2 dimensi RNA-nya, kita dapat struktur 3 dimensi. Nah, kalau kita sudah dapat struktur 3 dimensinya, kita bisa tahu fungsinya, terutama untuk silencing RNA yang kita deteksi di sini. Nah, jadi kita menggunakan beberapa server ini untuk prediksi struktur 3 dimensi RNA-nya. Kalau untuk protein udah banyak ya. Jadi ini juga semaksud gap analysis dalam konteks kedalaman artikel yang mesti ditulis. Kalau untuk protein homologi modeling itu sudah banyak, sudah jamak sekali. Banyak server kayak Swiss model dan sebagainya kita bisa lakukan protein homologi modeling. Tapi ini bukan protein homologi modeling. Yang membedakan dengan lainnya adalah RNA homology modeling. RNA homology modeling. Kita menggunakan beberapa software, cuman memang software ini dalam banyak hal masih sangat baru ya, sehingga kadang-kadang ya terakhir saya minta mahasiswa saya ngecek, ternyata software setelah kami gunakan ini softwarenya masih lagi down servernya, kita lagi menggunakan software lain gitu untuk RNA homology modeling gitu ya. Dan kita gunakan, dan juga untuk aplikasi docking, kita jangan, kalau kita mau mendocking RNA dengan RNA, jangan langsung kita pakai autodock atau program program docking yang standar, langsung kita docking. Kita menggunakan aplikasi docking yang memang didesain untuk asam nukleat, yaitu salah satunya HNA docking. Dan juga kalau misalnya kita menggunakan aplikasi docking seperti autodock, ya kita mesti mengubah scoring functionnya khusus untuk RNA. Tapi itu prosedurnya nggak gampang. Tapi kalau yang HNA dock ini kita bisa langsung kita pakai, kemudian kita visualisasikan. Nah, ini kita mendesain silencing RNA, kita udah dapat, ini silencing RNA yang digunakan untuk memblok si messenger RNA. Tapi memang setelah kita cek struktur dari RDRP gene-nya itu, ternyata strukturnya tidak terkonserv dan tidak masuk akal. Jadi struktur RDRP gene dari banyak strain virus itu ternyata strukturnya tidak konserv dan strukturnya sangat heterogen. Ini menunjukkan bahwa memang virus tersebut sudah menjadi beberapa strain ya, karena strukturnya sangat heterogen. Kalau strukturnya masuk akal, kalau seperti ini kan steric effect-nya besar, kalau steric effect-nya kecil kita akan lebih mudah. Nah, ini ada struktur 3 dimensinya, kemudian kita docking, tapi ternyata dockingnya belum terlalu sempurna di sini karena seperti saya bilang tadi, ternyata strukturnya tadi masih sangat terlalu heterogen. Tapi saya mungkin di bagian ujung artikel saya kelihatannya wah ini sesuatu yang berbeda. Tapi begitu kita masuk lab itu challenge-nya banyak sekali. Kita lihat tidak banyak ini dari artikel dalam, tidak banyak transcriptomic based drugs itu yang lolos masuk ke pasar. Mungkin 1 dari 10, bahkan jauh lebih sedikit daripada yang proteomic based drug gitu. Jadi memang masih banyak yang harus dilakukan, terutama menggunakan validasi eksperimennya. Nah, jadi ini memang kita menawarkan ide yang baru untuk bahwa silencing RNA bisa jadikan drug design untuk COVID-19. Tapi ini di lab-nya kelihatannya masih banyak yang harus dilakukan, karena untuk membuat lab assay-nya akan lebih mudah kalau kita menggunakan protein daripada menggunakan RNA. Nah, jadi sekarang genomic dan proteomic fingerprint-nya SARS-CoV-2 diupdate terus di GenBank, dan semakin banyak informasi yang kita dapat. Jadi setiap saat kita harus mengupdate metode kita terus-menerus gitu. Nah, ini beberapa ucapan terima kasih ke kolaborator kami, beberapa referensi, dan terima kasih banyak atas perhatiannya.